Halo semuanya, selamat datang di podcast Persma, Perspektif Mahasiswa. Sebelumnya, kenalin nih, namaku Banu Nova Ibrahim, aku dari Prodi Bioteknologi Universitas Diponegoro. Aku dari KSF LIC Undip. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, aku bersama teman aku Lulu yang juga sebagai narasumber kita pada hari ini. Sebelumnya, aku mau ngenalin sedikit nih tentang Lulu. Jadi, Lulu memiliki nama lengkap Lulu Novi Hidayanti. Dia merupakan mahasiswa Prodi S1 Biologi angkatan 2020 di Universitas Negeri Malang. Lulu berasal dari KSF FS2T FMIPA Universitas Negeri Malang. Nah, sekarang aku mau nyapa Lulu nih. Halo Lulu. Halo Kak, Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Banu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, aku juga sehat. Nah, Lulu, gimana nih? Sekarang udah mulai di semester 3 ya, sekarang Lulu kuliahnya. Gimana nih perasaannya? Apakah mulai tambah sibuk atau tambah banyak laprak nih? Banyak tugas atau gimana nih? Mungkin bisa diceritain dikit dong. Iya nih Kak, benar banget prediksinya. Ternyata semakin tambah semester itu pastinya semakin sulit lah. Dan juga waktunya tuh semakin sibuk. Selain sibuk kuliah, juga sibuk organisasi gitu. Dan laprak-laprak dari dosen pun juga semakin banyak. Dimana dengan kondisi kuliah online seperti sekarang tuh benar-benar menuntut mahasiswa untuk melakukan praktikum secara mandiri. Berbeda dengan kuliah secara langsung, yang mungkin fasilitas alat laboratorium tuh akan disediakan dengan kampus. Gitu sih Kak. Kalau di Undip sendiri bagaimana? Wah, iya sama banget nih. Aku juga di Undip, sekarang masih kuliah online juga. Praktikumnya juga praktikum online, jadi praktikum mandiri begitu. Kemudian juga tugas-tugas sama laprak-laprak juga tambah banyak nih. Apalagi Kak Badu udah semester tua nih ya. Pasti kan Aduh, lebih sibuk daripada aku. iya betul betul betul. Nah, ngomong-ngomong nih, Lulu juga merupakan staf di Dewan Ristek Fosman tahun 2021. Nah, Dewan Ristek ini merupakan Dewan Riset dan Teknologi di Fosman. Mungkin Lulu mau jelasin dikit nih tentang Dewan Ristek itu gimana sih atau ngapain aja sih, ngebahas apa aja sih di Dewan Ristek itu? Oke, kalau di staf Dewan Ristek sejauh ini yang aku kenal itu mungkin lebih ke arah riset dan teknologi gitu ya Kak. Beda dengan bidang-bidang lain, staf-staf lain yang dari Fosman, kita lebih berfokus pada keilmiahan tertentu yang mungkin berfokus pada bidang IPA-nya itu sendiri. Kalau kemarin kita kan baru mengadakan webinar tuh kayak research talk, dan kita mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan mengadakan webinar tentang kepenulisan. Jadi lebih ke arah karya ilmiah itu sendiri sih Kak. Beda dengan staf-staf lain yang mungkin lebih ke arah publikasi ataupun seperti efek ke pengabdian kepada masyarakatnya gitu. Oke, iya benar banget nih. Jadi di Dewan Ristek itu kita lebih berfokus pada tentang riset dan teknologi, jadi mengenai kepenulisan karya ilmiah, kemudian juga presentasi karya ilmiah dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong tentang karya ilmiah nih, jadi hari ini kita akan membahas mengenai menulis esai bagi mahasiswa dengan narasumber kita Lulu sendiri nih sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Nah, mungkin aku mau mulai nanya-nanya nih ke Lulu. Jadi, menurut Lulu sendiri, apa sih esai itu? Kemudian, bagaimana esai yang dimaksud di kalangan mahasiswa nih? Oke Kak, kalau menurut perspektif aku sejauh ini setelah 1,5 tahun menjalani perkuliahan, esai adalah sebuah karangan karya tulis yang bersifat keilmiahan tertentu untuk membahas suatu permasalahan dan juga menggagaskan solusi yang kita tawarkan dari sudut pandang penulisnya. Jadi biasanya esai di kalangan mahasiswa itu pastinya kita menggagaskan suatu produk gitu ataupun suatu program jika memang esainya bersifat sosial. Nah dari situlah kita juga memaparkan masalah apa sih yang membuat kita terinspirasi untuk menciptakan produk atau program seperti ini, dan harapannya itu seperti apa jika produk ataupun program sebagai solusi yang kita tawarkan ini akan berimpact apa kepada masalah yang ada tersebut. Seperti itu Kak.
Mungkin berbeda dengan esai yang seperti pada umumnya. Jika memang esai yang non populer atau non ilmiah itu lebih ke arah opini penulisnya tanpa ada data-data yang valid begitu. Namun karena kita mahasiswa dan terikat dengan keilmiahan tertentu, maka kita harus mengangkat esai itu dengan background keilmiahan yang mau kita bawa di esai tersebut. Iya, bener banget nih. Aku juga sependapat nih sama Lulu. Jadi esai itu merupakan suatu karya tulis yang berbasis ilmiah ya. Kalau di kalangan mahasiswa, jadi harus sesuai dengan latar belakang ilmiah bidang dari mahasiswa itu sendiri. Jadi contohnya kayak Lulu nih di prodi biologi. Jadi esainya banyak mengenai membahas tentang biologi nih. Kemudian Lulu ini apakah tertarik dengan esai atau banyak sering nulis esai atau bagaimana nih Lu? Ya, kalau dari aku sendiri sebenarnya tertarik dengan bidang keilmiahan itu dari sejak SMA ya Kak, karena peminatanku waktu SMA itu IPA dan sangat keterkaitannya itu sangat erat sekali gitu dengan logika dan juga ilmu alam, sehingga analisis konsep dan logika itu harus dilakukan secara kritis baik itu di tugas kuliah ataupun di luar tugas sekolah itu sendiri gitu. Namun setelah aku masuk ke lingkungan kuliah, ternyata berpikir nalar secara kritis ini sangat dibutuhkan sekali, sehingga aku juga tertarik untuk masuk ke bidang-bidang keilmiahan ataupun penalaran. Salah satunya mengikuti UKM FS 2T untuk di tingkat internal universitasku dan mengikuti organisasi Fosman ini, sehingga harapannya dengan aku mengikuti organisasi ini aku mempunyai wadah ataupun relasi yang mungkin juga mempunyai tujuan sama untuk menyusun karya tulis seperti esai ataupun karya tulis yang lain. Nah iya bener banget nih. Jadi kita di kalangan mahasiswa sering banget nih dituntut harus memahami mengenai kepenulisan karya ilmiah. Kita juga sering banyak diberi tugas-tugas esai atau mungkin karya tulis ilmiah lainnya nih. Nah ngomong-ngomong, sejauh ini Lulu gimana sih cara nemuin ide untuk menulis esai gitu? Oke, kalau dari aku sendiri, awal mula cara menulis ide itu yang pertama kita harus tahu gitu Kak, tujuannya apa dulu, apakah untuk beasiswa ataupun untuk lomba. Jika untuk lomba, itu kita juga menyesuaikan tema yang diusung itu seperti apa, lalu kita berangkat dari permasalahan dahulu. Permasalahan yang harus dicari itu harus bersifat aktual ataupun terkini gitu, dan benar-benar menjadi permasalahan masyarakat yang ada di sekitar kita dan memang harus segera diselesaikan gitu. Jadi urgensi dari ide esai tersebut dapat kita peroleh. Namun beda lagi jika dengan esai beasiswa, biasanya esai beasiswa itu lebih ke arah mengunggulkan pribadi diri kita sendiri, potensi apa yang kita punya, lalu kelebihan apa dan proses sejauh mana yang telah kita lakukan. Lalu mungkin kalau kita punya kekurangan pada diri kita, itu harus ada evaluasi seperti apa cara kita pengatasan masalahnya. Beda dengan esai yang ada di kompetisi, itu biasanya mengangkat suatu permasalahan yang ada di sekitar, jadi lebih ke arah permasalahan masyarakat, dan memang solusi yang kita tawarkan itu seperti apa sih dari permasalahan tersebut dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, keren banget nih Lulu. Lulu jadi udah sering beberapa kali untuk menulis esai atau juga mengikuti kompetisi-kompetisi esai. Nah, ngomong-ngomong tentang kompetisi esai nih Lu. Jadi biasanya di kompetisi esai kan ada jurinya nih. Nah, terus juga biasanya juri ngeliat dulu nih dari judulnya, apakah menarik, apakah enggak gitu kan. Biasanya kita sebagai peserta lomba juga harus menulis judul yang menarik nih. Nah, menurut Lulu, judul esai gimana sih yang menarik? Kemudian juga bisa untuk menarik perhatian juri untuk mengikuti kegiatan kompetisi atau bahkan sampai memenangkan kompetisi tersebut, Lu. Oke, sejauh ini itu Kak, menurut perspektif aku sendiri, judul yang bisa menarik juri itu seperti apa sih? Ataupun agar dia tuh mau membaca karya esai kita yang udah berhalaman-halaman. Biasanya kan karya yang masuk ke lomba itu sangat banyak sekali, sehingga juri pun juga terbatas waktunya untuk mengoreksi karya tersebut. Pastinya langkah pertama mereka untuk membaca karya esai tersebut itu dari judul dan juga kesimpulan. Nah, cara kita membuat judul esai yang menarik itu umumnya yang aku ketahui dari berbagai lomba, pasti mereka itu menyatakan sebuah produk gitu. Produknya itu bisa berupa alat ataupun gagasan program jika memang esainya itu berbasis sosial. Nah, jika kita udah punya produk tersebut, kita jelaskan tuh produknya seperti apa secara ringkas di judul. Lalu kita
kita kemukakan metodenya itu seperti apa dan juga tujuannya itu untuk apa. Dan kalau sudah seperti itu, kemungkinan 90% juri akan tertarik gitu, akan membaca esai kita. Karena kita udah punya solusi yang pasti untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Nggak hanya menyampaikan pendapat aja gitu mengenai permasalahan yang sedang terjadi di sekitar, tapi kita juga memikirkan solusi apa, solusi yang paling efektif, dan juga sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah iya benar banget nih teman-teman. Dari Lulu sendiri, gimana cara nentuin judul yang baik dan benar nih? Mungkin dari teman-teman sendiri nih, kalau misal teman-teman pengen mulai menulis esai atau mengikuti lomba-lomba esai, mungkin teman-teman bisa pakai tips-tips dari Lulu nih untuk menentukan judulnya. Nah kemudian setelah judul itu kan ada isi dari esai nih. Nah menurut Lulu gimana sih cara langkah-langkah atau cara yang harus ditempuh agar kita bisa menyusun esai ilmiah yang baik dan benar? Nah biasanya kan ada tuh mahasiswa yang diminta menyampaikan data yang valid dan lain sebagainya. Gimana sih menurut Lulu mengenai hal tersebut? Oke, karena kita sebagai mahasiswa ya Kak, dan menyusun esai ilmiah ini dalam bentuk tertulis, maka kita juga harus mengemukakan masalah yang mau kita angkat, itu juga berdasarkan data yang tertulis juga. Walaupun kita mungkin secara opini masalah di sekitar masyarakat itu seperti ini, namun tidak ada studi literatur yang menyatakan seperti ini. Tapi masih opini secara pribadi dan akan sulit ketika dibawa kepada esai. Namun jika kita menemukan suatu data yang bersifat tertulis, apalagi datanya itu valid dari instansi pemerintah seperti BPS atau departemen pemerintahan tertentu, itu akan lebih mudah bagaimana caranya kita mengemukakan esai tersebut, dan juga juri itu akan percaya, oh jika permasalahan ini ternyata benar-benar ada loh dalam suatu wilayah tertentu. Nah cara kita gimana mencari data yang valid, kita bisa kok mengunjungi situs-situs resmi pemerintah, ataupun kita bisa tuh mencari di Google Scholar dan kita mencari file-file PDF artikel atau jurnal ilmiah yang mungkin sudah terindeks dengan baik. Biasanya ada nomor jurnal gitu di bagian atas ataupun di bagian bawah, biasanya ada nomor jurnal tertentu yang menandakan kalau artikel tersebut sudah resmi dipublikasi. Seperti itu Kak. Nah selanjutnya nih Lu, aku pengen nanya nih, esai yang ideal pada umumnya seperti apa sih? Oke Kak, esai ini karya ilmiah yang sebenarnya bersifat lebih fleksibel loh daripada karya ilmiah yang lain seperti artikel ataupun jurnal ataupun karya tulis ilmiah gitu. Esai ilmiah ini lebih ke arah bahasanya itu lebih santai gitu antara penulis dengan permasalahan yang kita angkat. Biasanya mereka juga ada loh yang pakai majas ataupun pakai konotasi yang punya diksi-diksi makna tertentu. Nah, pada umumnya nggak jauh beda kok sama struktur naskah ataupun teks yang lain. Esai ilmiah itu terdiri dari 3 bagian, ada pendahuluan, isi, dan juga penutup. Pendahuluan pun juga tidak jauh dengan apa yang kita ketahui selama ini. Pendahuluan itu memaparkan latar belakang masalah ataupun sebab akibat mengapa sih masalah ini itu bisa terjadi dan sejauh mana pentingnya masalah ini untuk diselesaikan. Lalu di pendahuluan itu juga kita bisa kok mengajukan tujuan yang dimana maksud kita menulis esai kita ini untuk apa. Lalu di paragraf terakhir pendahuluan biasanya kita juga mengemukakan ide kita itu seperti apa secara ringkas, sedangkan ide kita secara rinci itu seperti prinsip kerja ataupun proses pembuatannya itu ada di bagian isi. Nah di bagian isi itu kita jelaskan tuh secara detail ide kita seperti apa, pihak-pihak yang terlibat, lalu langkah-langkah pengimplementasiannya itu seperti apa, dan juga nanti kedepannya bakal gimana sih prediksinya kalau kita menerapkan ide seperti ini. Sedangkan yang terakhir ada penutup. Penutup pada umumnya itu memaparkan kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan itu menyangkut secara garis besar kita mengangkat esai seperti apa dan harapannya itu seperti apa. Biasanya itu ada tuh pandangan penulis seperti harapannya dengan adanya ide ini maka dapat diimplementasikan secara nyata dengan orang-orang ataupun pihak-pihak tertentu yang bakal berperan penting pengimplementasian ide ini. Seperti itu Kak. Wah, Lulu sepertinya sudah sangat memahami nih mengenai penulisan esai. Jadi pada intinya esai itu ada 3 bagian ya Lu, ada pendahuluan, kemudian isi, dan juga penutup. Nah, karena Lulu sepertinya sudah sangat berpengalaman nih, mungkin Lulu ada tips and trick atau ada sesuatu yang ingin disampaikan nih kepada teman-teman Fosman di sini semuanya
yang ingin terjun ke dunia kepenulisan ilmiah seperti Lulu nih? Oke, pesan untuk teman-teman Fosman yang mungkin baru memulai untuk menulis karya esai ilmiah baru-baru ini, pesan dari aku, jangan takut untuk mencoba dan terus berinovasi, karena sebuah proses panjang akan mengantarkan kita pada sebuah jalan tanpa kita sadari dan dapat meningkatkan kemampuan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Tetap semangat ya! Oke, terima kasih banyak nih Lulu. Semoga teman-temannya semuanya dapat terinspirasi ya oleh Lulu ini. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast Persma selanjutnya. Bye-bye.